Janganlah. Marilah kita berdoa untuk mengawal pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah kami yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami, terutama pada siang hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami dari segala puas hingga sampai di sini. Begitupun juga kami di sini. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mempersatukan kami pada siang hari ini kami untuk bertemu satu dengan yang lain. Disinilah Tuhan, melalui wadah ME ini kami merasa dicintai, kami merasa dihargai. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu boleh kami rasakan melalui ME ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudaraku yang saat ini mereka masih punya pasangan. Berkatilah pasangan mereka masing-masing. Beri kepada mereka kekuatan kesehatan yang tinggi, agar semakin menguat kasih cinta mereka, semakin terus bertumbuh untuk satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling mencintai. Begitu juga kami ya Tuhan, yang sudah ditinggalkan pasangan kami. Beri kami kekuatan untuk terus kami berjuang. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua yang hadir di sini. Berikan berkat yang berlimpahan, baik secara jasmani maupun rohani. Hingga dalam pertemuan ini selesai, Engkau menyertai kami. Berkat kasih setiamu menyertai dalam setiap hati kami yang hadir di sini. Jadikanlah kami pasangan-pasangan yang kuat dan akan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini selanjutnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat Bu. Guru sekolah minggu saya itu. Terima kasih. Guru sekolah minggu saya, Bu Sri Sonek. Itunya no, suaminya Pak Sonek. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikut, yakni laporan kegiatan regional pasca oleh pilar komunitas sekaligus sambutan selamat datang dari Sambutan selamat datang dari Kormen Stramaris yang akan disampaikan oleh Pilar Komunitas Pasutri Bidong. Pasutri Bidong. Oh ini orangnya. Ini kawan saya Mudika. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Ya, semoga selalu ya untuk kita. Perasaan saya senang karena untuk kegiatan Renewal Pasca pada hari ini bisa kita laksanakan. Saya juga bisa dan saat ini kita akan memasuki acara renewal. Nanti renewal akan disampaikan oleh Koordis kita, Dr. Ibu, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar. Saya memuji pasangan saya ini karena kami di dalam pelaksanaan ini, pertama untuk persiapan memang kami beberapa hari ini jarang ketemu karena kebetulan saya Itu jadi ME Distrik 2. Harusnya kan pakai X1 11. Ya, baik. Pertama, selamat datang kepada kita semua.
ada yang belum kenal. Made. Ke depan. Pasangan yang berhalangan hari ini. Orang Bali. Maju Made. Disuruh maju sama aku. Maju Made. Orang Bali itu. Ya. Orang Bali, Batu Layang Indah. Ya, baik sambil menunggu Gormep ke atas. Oh. Pasangan saya. Walaupun kami Dia tidak semangat. Si parasnya tak datang. Seperti dari sampaikan tadi, beberapa hari memang tidak di rumah, tapi komunikasi kami untuk persiapan ini cukup intens, baik Ansau. bersama pasangan maupun bersama Ibu Gormep dan teman-teman di Stella Maris. Dia tidak ini, Pak. Namun ada Tidak. selain Kurang nggak ngangkat. bahagia saat ketemu pasangan Tetap nggak ngangkat. saat hari bahagia. Masalahnya kami punya cerita tahu ya. yang ada kalau pagi ini. Jadi rencana selain membawa kue, ini membawa cencalo. Lalu ketumbangnya udah disiapkan karena tadi saya mencuci piring, ini memasak makanan untuk anak-anak. Cencalonya digoreng gosong. Saya bilang cencalonya dari mana? Sebenarnya gitu. Itu kan sebenarnya. Dia Bu Lili Osa. Dia tidak belajar dari Pak Antun. Tidak. Inilah cerita pagi kami yang gara-gara cencalo tadi itu agak tidak mau ngomong dari bawah. Ya itulah, dan saya merasakan di situ komunikasi kami Cencalo. sangat cepatnya tadi itu jadi agak konslet awal-awal sampai sekarang semoga kembali. Selamat datang Pastor On, luar biasa tepuk tangan Pastor On. Jadi disediakan lagu Pastor On. Baik, di sini terima kasih Pastor atas kesediaannya. Pertama-tama nanti sambutan akan disampaikan oleh Ibu Gormep. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gormep ya, Pak. Sebelumnya kami dan bersama Dion dari Pilar Komunitas diberi kepercayaan oleh Pak Kordis untuk Orang mau ikut kita balik. mengkoordinir minimal yang sebenarnya sudah tertunda 3 kali ya Pak Kordis, direncanakan tanggal 4, tanggal 11 dan terlaksana di tanggal 18. Tepuk tangan buat kita semua yang telah berusaha untuk mempersiapkan ini, telah memberikan apa dari kekurangan kita, baik itu makanan, kemudian materi, itu semua untuk kebersamaan kita. Dan dari Pilar Komunitas ada acara yang kita akan laksanakan, salah satunya ini ya, dengan berjumpa seperti ini kita saling memberikan kembali, ibarat motor kita saling mengisi tangki cinta atau tangki bensin kita. Inilah dari komunitas. Mungkin ada tambahan sebelum Ibu Gormep. Ya, baik. Saya sedikit menambahkan. Ya, tadi saya sudah memuji pasangan saya juga memuji Gormep kita dan Kordis kita yang luar biasa. Dan juga kami memuji Pastor Paroki, Pastor O yang telah mensupport kita, dan juga semua komunitas MKS Distrik Sebelas Pontianak yang telah ikut ambil bagian, dapat hadir dan juga berkontribusi membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sebenarnya tipsnya kita kurang lebih 1 minggu ya membuat daftar list, tapi yang puji Tuhan dengan waktu 1 minggu banyak yang hadir, banyak yang respon gitu. Walaupun sebenarnya kalau hadir semua tidak buat ruangan ini gitu ya, tapi kan memang ya kita di MK ini ya kita tahu bahwa kesibukan kita banyak gitu ya, masing-masing punya kesibukan. Sama di paroki-paroki ada yang berdiakon, ada yang tugas apa gitu, memberikan materi apa, camp dan lain-lain gitu. Sehingga memang banyak yang berhalangan. Tapi puji Tuhan kita pada saat ini banyak yang hadir, dan
kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, dan nanti pada waktunya Gordis juga akan menyampaikan materi untuk tujuan kita pada hari ini, dan juga kami juga kami mohon kepada Pastor untuk memberikan spot untuk kita, motivasi untuk kita bersama tugas yang ada di mana. Pastor Theo luar biasa ya, terutama dalam mendukung kegiatan review dan seperti itu. Luar biasa mendukung kita, sehingga ya puji Tuhan semua itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada dua sesepuh kita, termasuk Ibu Sri tadi yang memimpin doa, Bu Sisil dan Ibu saya lupa nama itu, tapi saya ingatnya Ibu Ipe karena terbiasa dengan orang Ibu. Luar biasa mereka, Ibu Veronica, walaupun sudah tidak ada pasangan tetapi mendukung kita. Jadi doa Bu Sri tadi bukan hanya membuat Bu Sri terharu, tetapi membuat kita semua terharu untuk mencintai pasangan kita yang masih ada. Terima kasih juga yang luar biasa. Minta maaf kalau tidak kami sebutkan satu persatu, tapi terima kasih pun. ME Distrik 11. Yes. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Selamat Paskah kita. Selamat Paskah. Mohon maaf karena suami saya juga berhalangan karena juga ada kegiatan lain. Jadi kami mohon maaf. Oh iya. Habis. Kena marah Pak Sofian. Kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangan kita semua. Sofian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Dan juga kehadiran kita yang pertama untuk mempererat menjalin Pasangan. komunikasi kita ini dengan baik. Terima kasih. Betul kata Pak Sofian, pasangan. Pak Gordis, terima kasih sudah mempercayakan paroki kami untuk melakukan kegiatan ini. Dan ini saja. Terima kasih dari kami. Pak Gordis. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Apa? Info. luar biasa. Yang berikut saya memuji dulu pastor paroki saya. Beliau luar biasa. Akan orang tolong. Ikut ini. Tahun 2000. Tapi satu yang saya akui dari beliau, masih hafal lagu Dunia Baru. Mantap. Nak marah Bu Regina kalau ada apa. Sangat care dengan kita semua, dengan semua yang ada di Kalau kita kena marah Bu Regina kalau ada apa. dan juga care juga dengan kita ini. Baik, selanjutnya sambutan dari pastor paroki kami, Pastor Aloysius Tombokan MSC. Kami silakan. Aloysius Tombokan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Pimpinan Gordis wilayah. Terima kasih untuk kehadiran Paroki Stella Maris yang ini. Kehadiran kalian adalah sukacita bagi kami di sini. Dan untuk Paroki Stella Maris yang semuanya menjadi anggota dari Men's Encounter, saya pikir lebih banyak dari ini ya. Tapi mereka mungkin lagi hidup lagi yang besar keluar kota. Sukacita dan bahagia. Beberapa pengalaman rasa sukacita dan bahagia di sekitar kehidupan kita alami setiap hari. Peristiwa itu terbentuk dari hidup dan keluarga. Kegembiraan dan sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita dengan keluarga karena kita selalu menyiapkan waktu dan kesempatan.
Tanpa kesempatan dan waktu kita tidak mampu berkomunikasi dengan pasangan kita dan keluarga kita. Kehadiran kita dengan keluarga menjadi tanda kehadiran Tuhan untuk membawa kabar sukacita. Kabar sukacita itu lahir bukan dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil, dari perhatian dan setiap hari lewat ucapan selamat pagi, apa kabar, apalagi dengan mengungkapkan bahasa-bahasa yang lebih sangat private. Saya sayang sama kamu. Apa yang kau alami hari ini, saya ingin sekali mendengar daripadamu apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Demikian juga ayah dan ibu akan selalu bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kau alami hari ini. Mama dan papa sayang menyayangimu. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang adalah kesulitan dan tantangan kehidupan kita juga bersama dalam kehidupan keluarga. Perkumpulan hidup anak-anak adalah perkumpulan hidup keluarga kita juga. Dunia sekarang ini membutuhkan cinta dan perhatian yang lebih, karena kehidupan yang sangat berat dengan tantangan kehidupan keluarga yang amat berat. Kehidupan perkotaan dan kehidupan desa amatlah berbeda. Tantangan kehidupan desa tentu berbeda dengan apa yang dialami di perkotaan. Dunia sekarang sangat ditantang oleh kemajuan dan teknologi yang begitu cepat, maka pembinaan dan kehadiran mungkin dengan gaya dan cara yang baru yang kadang dalam kehidupan kita ini amatlah sulit untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi yang lain. Kedua, belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan adalah satu proses pembentukan pribadi yang matang dalam kehidupan. Belajar untuk mendengarkan sekarang ini amatlah susah karena orang terlalu berpusat pada kehidupan pribadi dengan dunia yang maju, sehingga orang terfokus pada apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, dan bukan apa yang dia bagikan kepada orang lain. Maka semangat untuk membagikan amatlah ditantang dewasa sekarang ini, karena orang begitu egois, bahkan dengan waktunya kadang tidak mampu berbagi. Maka kedua, orang tua akan selalu amatlah susah dalam mendidik dan membesarkan anak-anak karena mereka harus berjuang untuk selalu mengajar kepada mereka. Maka pembinaan kehidupan keluarga yang paling ideal bukan dari sekolah, tapi di keluarga. Belajar untuk menghargai, belajar untuk mencintai, dan belajar untuk memberikan pengampunan. Contoh dan teladan untuk itu semua tidak didapatkan di sekolah, karena sekolah hanya menjadi orang yang pandai, tapi orang yang harus memiliki budi dan mengerti. Banyak orang sekarang ini memiliki kepandaian yang luar biasa, tapi kepandaian yang sebenarnya adalah orang yang memiliki akhlak dan moral yang tinggi, rasa hormat kepada yang lain, dan itu yang diajarkan oleh keluarga. Bagi yang terkasih, kita tentu sekarang begitu sangat prihatin dengan pergaulan kehidupan keluarga yang kadang mungkin hanya menjadi tempat untuk persinggahan, karena itulah terjadi dalam dunia sekarang ini, banyak terjadi perceraian yang sangat tinggi. Harus diakui catatan mengatakan seperti itu. Apa dengan kehidupan kebersamaan dalam kehidupan perkawinan? Rupa-rupanya indikasi-indikasi yang terjadi karena mungkin orang kurang mampu lagi menghayati akan komitmen yang ketiga. Komitmen karena nilainya menjadi basa-basi, tapi bukan lahir dari lubuk yang dalam, tapi mungkin karena ingin memenuhi standar yang harus dibutuhkan untuk melegalkan satu perkawinan. Mudah-mudahan kata saya ini tidak salah. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Karena orang hanya untuk melegalkan bahwa dia sudah menikah, tapi benar-benar lahir dari satu kerinduan, lahir dari satu tanggung jawab amatlah kurang untuk sekarang ini. Poin yang keempat, tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dalam kehidupan sekarang ini mulai berkurang karena dikikis oleh pergaulan yang kadang terlalu bebas dalam kehidupan bersama, di mana orang menjadi nilai-nilai menjadi sangat rendah akan satu hal yang menjadi untuk setia amatlah susah. Kesetiaan itu hanya menjadi formalitas saja agar kita mendapatkan sesuatu pengakuan, tetapi tidak lahir dari satu kebutuhan yang mendalam, mendasar dari apa yang menjadi tuntutan dari hidup itu sendiri. Ini sangatlah penting. Bagi yang terkasih, maka jadilah perkawinan itu suatu hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, hadiah yang perlu dijaga dan dirawat dalam kelangsungan kehidupan dunia ini. Maafkan saya kalau saya bukan berbahasa basi, tetapi saya mencatat apa yang menjadi apa yang perlu saya katakan. Betapa besar kasih Allah dan dunia agar kita beroleh keselamatan abadi.
Tapi janji-janji yang mungkin kita ucapkan hanya semata janji saja, tapi dididik oleh niat yang suci dan luhur. Demikian juga seperti pengakuan dosa. Asalkan kita sudah mengaku dosa, tetapi tidak ada niat yang tulus dan luar biasa untuk mengubah hidup, maka pertobatan menjadi hal kamuflase saja, seperti hanya untuk menjadi kewajiban. Maka keluarga merupakan bukan suatu kewajiban. Keluarga adalah merupakan sesuatu tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita laksanakan sampai seumur hidup dengan cinta yang tulus dan bukan ada kepalsuan, sehingga bisa mengganti pasangan semau-maunya saja. Maka itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijaga dan dirawat dengan sacrifice, pengorbanan. Keberhasilan kehidupan keluarga tidaklah akan sampai kalau orang tidak pernah merasa bahwa itu merupakan satu kewajiban yang dalam itu dengan mengorbankan seluruh apa yang dia miliki. Maka tidak memandang segala itu semuanya, tapi memandang akan kemuliaan Tuhan, di mana nampak bahwa kehidupan keluarga perkawinan adalah kehadiran Tuhan yang setia. Tuhan itu setia. Bagaimana dengan kesetiaan kita dalam kehidupan perkawinan? Yakinlah bahwa kita akan sampai mampu asal kita mempunyai hati yang tulus dan jujur, sehingga kita bisa melihat seperti dalamnya. Kita bisa melihat kalau air yang jernih, kita bisa melihat batu-batu, seluruh apa yang ada dalam diri itu sendiri. Tapi kalau ada kegaburan, sehingga apapun yang di dalam diamond pun tidak akan mampu kita lihat. Kalau kita gabur, sehingga apapun, barang berharga apapun, tapi kalau itu ada dalam lumpur, kita tidak akan mampu menghargai yang berharga. Mantap. Sedalamnya, apapun yang berharga itu, kalau perjalanannya, airnya ini dan isi, dia akan memantulkan sesuatu yang indah sejauh apapun dalamnya dia ada di sana. Begitu kata-kata yang ingin saya ucapkan sebagai ungkapan hati dukungan saya kepada FPI para ofisial manis yang saya sangat banggakan. Harapan besar bahwa kalian menjadi terang dan garam, sebab tidak ada yang lebih membahagiakan melihat umat kalau semuanya datang ke gereja, suami istri dan anak-anak, dan disitulah banyak panggilan-panggilan. Bukan hanya menjadi imam, menjadi biara-biarawati, tapi menjadi kebanggaan kalian sebagai keluarga. Apapun harta kekayaan yang kamu punya, yang paling indah adalah keluarga. Yang terindah adalah keluarga. Pikiran saya sudah menghadiri begitu banyak upacara-upacara, dan saya berpikir seperti kata-kata yang bisa ucapkan itu bukanlah ketika saya kuliah 12 semester, 8 semester seminari, tapi saya belajar dari pengalaman hidup. Sehingga apapun yang beli, apapun yang kamu harap, apapun yang kamu punya, tapi itu hanya menjadi satu pujian dan itu menjadi satu kewilayahan untuk kamu dikatakan engkau luar biasa, hebat. Tidak ada yang kamu bawa, semuanya. Dan semua orang-orang yang ada pada waktu di sekitar kamu itu orang-orang yang berarti mencintai, mengagumi, menghargai bahwa engkau adalah orang yang luar biasa. Bukan hanya semata seremonial saja, tapi pernah mengalami bahwa kehadiranmu adalah kehadiran yang sangat luar biasa. Itu yang saya mau bilang. Kita bisa punya kesempatan, jangan sampai hilang kesempatan itu untuk bagi kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Maka kalau jadi seorang ayah, jadi ayah yang dibanggakan. Kalau jadi seorang ibu, jadilah ibu yang dibanggakan. Pengalaman pribadi saya, seorang anak saya bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak menangis tersedih? Kenapa kamu tidak bersedih pada waktu itu meninggal? Dia bilang apa? Saya tidak ada pengalaman indah dengan dia. Bagaimana saya bisa menangis? Bagaimana saya bisa terharu? Saya tidak pernah mengalami sesuatu daripada dia. Saya menangis karena menderita karena saya tidak pernah pengalaman dengan dia yang begitu indah. Rasanya matilah kau. Saya menangis bukan karena saya sedih, tapi saya menangis karena dia tidak meninggalkan satu pengalaman indah buat saya selama hidup yang waktu yang panjang. Kalau sampai hal itu terjadi, bukan main. Saya tidak bisa berkata-kata lagi seperti pada kesempatan ini. Jangan lupa kita masih punya kesempatan. Amin. Yes. Oh my God. Ini juga bertanya kalau saya berkhotbah di mana-mana, dimanapun saya berada, kalau saya begini, ada yang begini, berarti ada jaminan saya bisa minum dan makan.
sorry pun kalau saya berkhotbah dan saya angkat tangan haleluya, ada yang malas berarti ada kopi di bawah. Kalau saya sudah begini cuma begini ya, tidak ada yang saya harus buat rumah saya semua juga kalau bisa begini. Kemanapun saya pergi ada kopi, ada pisang goreng. Seperti itu. Saya berkhotbah di Jakarta di Maroki. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ada yang oh aman saya. Sudah bisa ada kriminal. Kira-kira begitu. Frans, Mas Sutri, dan Yudi, terima kasih banyak. Selama saya di Maroki Maris, saya merasa sekali buat Maroki yang lain. Karena selalu di sini. Kamu bosan di AC, kamu bisa pakai yang di luar situ. Minggu depan sudah selesai. Banyak bapak-bapak yang merasa, pastor, saya juga tidak bisa di ruangan AC. Kenapa? Saya siapkan ruangan bawah. Silakan, jangan karena alasan hasil lalu berdiri lalu datang. Ngomong kosong. Saya berikan kebebasan semuanya. Ngomong kosong. Gereja sini welcome untuk semua, apalagi MS. Foto dari sini juga kamu semua bukan? Seperti itu. Jadi begitu. Kalau ada diskusi-diskusi ada banyak ruangan, ada ruangan Aloysius, ada Paulus, ada Sefale. Kalau mau Sefale. banyak ruangan. Sekarang kita punya banyak ruangan. Sefale. Ya, mau pergi dari kelompok lain diundang untuk satu apa namanya kelompok untuk kerja apa di sini ada, di sini bawah ada, di sana ada. Gereja juga bisa pakai. Ya. Jadi welcome aja. Jangan saya sudah bangun bagus-bagus, aku sudah bangun mahal-mahal, kemudian dipakai rugi toh. Sayang sekali untuk saya. Buat apa saya buat? Hanya saja